Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adani M. Zaidan as moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Mufti. Nama panjang Ti siapa, Ti? Muhammad Mufti Sultanan Nasiro. Muhammad Mufti Sultanan Nasiro. Kepada Muhammad Mufti Sultanan Nasiro, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan di mana nih maksudnya? Lahir, kemudian tanggal kayak gitu? Bebas. Atau gimana? Bebas. Ente mau ngenalin diri ente bersama produk ente gak apa-apa ya? Pertamanya nama saya Muhammad Mufti Sultanan Nasiro. Saya dipanggil Mufti di lingkungan pendidikan, tapi jujur ya sebenarnya ada panggilan khusus di tetangga-tetangga sini, termasuk di keluarga besar saya pribadi. Panggilannya itu abang gitu. Terus terang saudara tetangga tuh justru pada kurang apa ya, lazim lah. Kita manggilnya itu abang gitu, dari kecil gitu. Itu panggilan dari situ. Ada lagi? Nah, saya tinggal di Kabupaten Bandung ya, tepatnya di daerah Bojong Soang. Di Bojong Soang itu perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung itu. Kalau ente mau masuk ke Balai Endah pasti lewat Bojong Soang. Di Bojong Soang itu terusan Buah Batu, ada Transmart, nah itu Bojong Soang. Di situ. Pokoknya Transmart di Bandung yaitu Bojong Soang. Nah, gue di situ. Udah balik begitu. Kalau tanggal lainnya mah mungkin ya itu mah kepentingan akademik. Siap. Ya. Oke, Ti, sebelum lanjut ke obrolan yang lebih intens lagi, biar Dadan jelasin dulu di peraturan di mini podcast Mas Lampau 19. Peraturan pertama enggak ada. Purely bebas sebebas-bebasnya. Mufti mau ngomongin tentang agama, ras, suku dan sebagainya silahkan, asalkan Mufti punya responsibility di dalamnya. Pokoknya mau sambil ngerokok pun boleh, mau sambil minum air putih, makan dan sebagainya macam pun boleh, karena konsepnya mau nongkrong-nongkrong aja. Yang kedua, bila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi purely sebebas-bebasnya, Ti. Oke, lanjut, Ti, ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Nih, Ti, kita kan semua kena pandemi ya, Ti. Kena efek pandemi of COVID-19. Nah, menurut Mufti nih ya, efek pandemi ke kehidupan Mufti nih lebih banyak positif atau negatifnya? Kalau secara identitasmu belum ya. Sebetulnya ya kita harus memandang apapun musibahnya, yang perlu kita pandang terlebih dahulu adalah iman. Itu kan kita muslim seperti itu ya. Jadi apapun musibahnya, sebesar apapun musibahnya, orang muslim itu pasti yang dilihat apa nih hikmah di balik musibah yang berat ini gitu kan. Nah, menurut saya pribadi gitu ya, pandemi ini adalah sebuah revolusi. Kenapa? Karena bisa jadi gini, dan barangkali kalau misalnya pandemi ini tidak terjadi, ada hal-hal yang bahkan jauh lebih besar, bahkan jauh lebih hancur misalnya. Jadi menurut saya pribadi, adanya pandemi ini bisa jadi apa ya, hikmah, betul, hikmah bisa jadi kebaikan untuk kita sebetulnya, karena Allah kan lebih tahu ya mana yang goib ke depannya, mana yang lebih baik gitu. Barangkali ketika kita mulai dikasih pandemi ini bakal lebih gimana gitu umat manusia. Nah, dengan adanya pandemi ini sebuah tazkirah atau ingat kita semua untuk muhasabah diri. Mungkinnya untuk kacamata Islam, umat Islam itu udah terlalu jauh, jauh lah dari agama. Mungkin itu juga ya pendapat opini saya. Itu dan Tapi
di kehidupan Mufti sendiri kena imbasnya nggak? Semisal faktor ekonomi gitu, semisal faktor pendapatan Mufti segala macem. Nah, justru kalau dilihat secara rasional ya, sebetulnya ekonomi ini harusnya menurun gitu ya, karena adanya aturan-aturan yang diketatkan gitu kan. Tapi untuk anak pribadi ya, ini sebuah berkah. Karena apa? Jujur, waktu ketika sebelum pandemi kuliah offline bolak-balik ke kampus, itu anak cuman bisa dapat dari dagang gitu, dagang seblak seperti itu, seblak kering dibawa ke kampus. Nah, untuk ketika datang pandemi online akhirnya eh, justru itu lebih berkah gitu. Kenapa? Karena pendapatan lebih besar gitu ya, segala dijual, sama anak segala dijual, mulai dari bikin es krim, rentalin pen waktu kecil mutiara direntalin gitu kan. Ya pokoknya karena anak ada di rumah jadi anak bisa jagain, termasuk ekonomi anak pulih gitu. Bahkan selama pandemi alhamdulillah, kalau waktu ke kampus makan dikasih sama orang tua bensin, tapi alhamdulillah ketika nggak ngampus itu offline justru nggak sama sekali orang tua ngasih. Ini berkah gitu. Bahkan orang tua saya pribadi bilang, ya lambat laun ternyata muncul katanya kemandirian, tanggung jawab itu dalam hal ekonomi. Cina ketika pandemi mah ternyata bisa mikir kata orang tua gimana tanya orang tua, akhirnya kan kita bisa apa ya, memaksa berpikir bagaimana caranya pandemi ini nggak nyusahin orang itu. Nah itu bukan gitu. Mantap Ti. Aneh ya, sebenarnya aneh sih, rasional harusnya kita juga ngerasain gitu imbasnya tuh susah gitu kan. Enggak, anak mah itu mereka ini kan berkah gitu. Awal berkah, mudah-mudahan setelah pandemi lebih berkah gitu. Dan Oh, mantap. Gini Ti, kalau kalau Dadan nih nyikapin pandemi, Dadan ngambil pendapatnya dari Gus Bah aja sih. Ini peringatan bagi umat muslim ke depannya biar nggak foya-foya lagi. Soalnya Dadan ngerasain banget Ti, faktor ekonomi, tabungan Dadan keserot. Pokoknya mah duit habis lah, ya kan? Ya mungkin karena Dadan nggak pinter manajemen uang, nggak pinter manajemen diri, jadi terlalu foya-foya tanpa disadari. Ini pelajaran penting banget sih di masa pandemik ini. Dadan harap di 2021 akan mendatang semua orang ya bisa belajar dari pandemi ini, karena nggak semuanya negatif kok, banyak banget hal positifnya, bener-bener banyak insya Allah kok. Kalau otak kita berpikirnya positif ya Ti. Lanjut Ti ke pertanyaan kedua Ti. Sebenarnya ini pertanyaan pertama tapi Dadan lupa. How are you Mufti? gimana? Gimana? How are you? How are you Mufti? Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, Victoria, alhamdulillah, anak sehat, sehat ya lahir batin ya. Ti, tar dulu Ti. Koneksi ente jelek, tar dulu. Lanjut, Hok. Ya alhamdulillah, badan masih diberikan kesehatan, hati masih diberikan kebersihan, pikiran pun sama, masih berikan bersihnya pikiran oleh Allah, sehingga kita masih bisa mikir positif lah dalam memandang satu permasalahan. Gimana ente kabarnya? Saya juga harus ditanya dong, kabarnya gimana? Kabar sih alhamdulillah. Orang sekitar juga alhamdulillah. Tapi Ti, orang sekitar ente ada yang kena Covid gak? Kalau waktu kemarin Bapak bilang mah ada sih di komplek ya, di komplek sampai komplek itu isolasi. Tar dulu, koneksi ente jelek. Ulang, koneksi ente jelek sumpah. Ada sih di komplek sampai komplek itu isolasi gitu. Dan Tapi keluarga semua sehat kan? alhamdulillah sehat semuanya keluarga, meskipun ya kakak anak gitu di UIN Jakarta alhamdulillah sampai saat ini sehat dan nggak terkena COVID gitu di Jakarta.
Ibu Ana juga sama dan di Jakarta sehat. Ana di sini sama bapak doang. Oh alah, baru tahu Ana orang. sama bapak adik di Gontor. Iya, kayak apa ya? Kayak kita tuh kayak ngekos bareng gitu. Karena bapak Ana ya bener aktivitas yang pulang kita sama-sama tidur, sama-sama makan gitu. Jarang ngobrol kan, ya pasti ngerasa lah gimana udah jadi pemuda mah mau ngobrol sama orang tuh asik gimana gitu kan. Jadi ya kayak ngerasa ya temen lah. Emang enak sih orang tua dia jadikan sahabat gitu daripada canggung kan. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dasar banget. Mufti, ente tuh siapa sih? Ente mendeskripsikan diri ente sebagai apa gitu? Kalau mendeskripsikan diri tentunya balik lagi ke moto hidup ya. Moto hidup anak pribadi hayatuna kuluha ibadah. Bahwa hidupku seluruhnya hanya untuk ibadah. Karena pada hakikatnya ya balik lagi kita ini siapa gitu. Khususnya anak gitu mikir ya hamba gitu apalagi gitu. Ya orientasinya layak jadi hamba tuh kayak gimana gitu. Artinya ya kita harus tetap semua gerak-gerik niat kita apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Itu sih deskripsi diri menurut Ana gitu kan. Ya intinya pengen semuanya jadi ibadah lah di ketika kita ya, Ketika apa koneksi ente jelek? Tar dulu. Koneksinya jelek. Ketika ya, jadi apa ya? Ketika kita tahu itu hidup di dunia ini hanya sementara, gitu kan? Dan kita tahu bahwa kematian itu yang paling dekat, bukan pacar, bukan sahabat, yang paling dekat itu mati. Artinya kita perlu mempersiapkan kematian itu apapun kondisinya, gitu kan? Mau kita masih jadi mahasiswa gitu, mau jadi apapun, ya kita harus siap. Makanya konsep hidup saya pribadi masih gitu, seluruhnya cuma buat ibadah kayak gitu. berarti ente mendeskripsikan diri ente adalah Mufti adalah manusia yang mendedikasikan hidupnya 100% untuk ibadah ya. Itu keren banget sih, Ti. Orang baru pertama kali nemu kayak gini. Oke, lanjut, Ti. Nah, kayaknya, Ti, kalau tadi kan ada nanya soal deskripsi ente siapa. Pertanyaan selanjutnya, perkiraan itu bukan perkiraan ya. 5 tahun ke depan aja, Mufti mau ngelakuin apa gitu. Entah itu project, entah itu cita-cita, entah itu tempat tinggal ataupun apapun itulah. Intinya 5 tahun ke depan ente mau ngapain sih? Dulu saya pernah baca bahwa kalau kita mau lihat 5 tahun ke depan, maka lihatlah hari ini kita berteman dengan siapa, buku apa yang kita baca, dan apa yang kita lakukan. Maka itu akan menggambarkan 5 tahun ke depan. Kita bicara apa sih yang terjadi di 5 tahun ke depan? Ya mudah-mudahan ya, bos Ana sih pengennya ya mudah-mudahan beres S2 gitu. Itu niat sih ya, niat mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan beres S2 gitu kan. Adapun misalnya untuk dunia profesional itu mah gimana takdir Allah, yang penting kita niatnya nyari ilmu tuh benar-benar bisa kita amalin kan. Sebetulnya nggak ada tuh sarjana yang pengangguran tuh kan nggak ada, yang ada itu sarjana yang nggak bisa ngamalin ilmunya gitu kan. Nah mudah-mudahan 5 tahun ke depan saya bisa mengamalkan ilmu yang saya punya selama menimba ilmu di kuliah apapun profesinya gitu. Yang penting bisa teramalkan, jangan sampai tidak teramalkan karena tanggung jawabnya berat. Itu ilmu tuh berat. Kuliah di UIN 4 tahun kata Allah ngapain ngabisin uang harta orang kalau nggak diamalkan itu berat. Nah, intinya mah bisa diamalkan lah. Adapun misalnya nanti
jalur pengamalannya mau jadi jurnalis, mau jadi content creator, dosen ataupun itu adalah takdir gitu. Kita nggak tahu kedepannya mau gimana. Gitu dah. Gila, keren banget. Sadap. Ti, ngomong-ngomong bentar nih ya. Sebenarnya Apa? ya sebenarnya Ana juga sih pengen ya sharing-sharing gitu sama ente gitu, cuman ini podcast punya ente jadi Ana yang terus ngejawab gitu kan, nggak bisa nanya balik. Gak apa-apa, tanya balik aja gak apa-apa. Tanya balik aja gak apa-apa, Ti. Ya pertama Ana pengen tahu ya ente gimana sih deskripsikan diri ente gitu. Oh, orang. Kemudian yang tadi tuh 5 tahun ke depan mau ngapain tuh ente? Anjir, ditanya balik. Lanjut nih. Banyak. Nah, amun orang ngadeskripsikan diri orang sih Naruto sih, Ti. Orang tahu orang pengen sukses, jalan yang orang lakuin bakal struggle. Otomatis pegangan terkuat, pegangan termantap adalah Gusti Allah. Orang pengen banget segala hidup orang pegangannya sama Gusti Allah, Ti. Terus itu deskripsi orangnya. Amun 5 tahun ke depan orang mau jadi apa? Orang gak bakal kasih tahu. Cuman hal terdekat yang bakal Dadan lakuin mungkin ngumpulin duit buat naik hajiin mamas ya. Itu nomor 2. Nomor hal yang pertamanya gak bakal Dadan kasih tahu. Tahu-tahu ente tahu aja. Tahu-tahu Dadan terkenal aja udah gitu. Pengennya gitu ya, pengennya. Mudah-mudahan tercapai itu target yang pertama ya, sama Amin. yang kedua mudah-mudahan itu tercapai. Amin. Nah, Ti. Karena emang benar kayak gitu. Seharusnya target kita itu jangan dikasih tahu, biarkan orang-orang ya Tahu sendiri ya. Lihatlah hasilnya gitu. Iya, betul. Gue setuju. Gitu. Soalnya gini, Deddy Corbuzier sendiri bilang, don't tell your dream, but just to show them. Intinya gitulah. Lanjut ya, Ti ya. Ti, hidup kan bergelombang ya. Hidup kan naik turun. Gak semua orang hidupnya flat, gak semua orang hidupnya enak, gak semua orang hidupnya susah terus. Nah, titik terendah Mufti itu pada saat kapan? Pada saat dimana dan mengapa, Ti? Terendah dalam hal apa ini teh? Soalnya banyak sih ya, ada terendah dalam hal sisi apa ya, sisi psikologis di gitu, atau hati ada beda lagi gitu. Ya, Psikologis aja lah, psikologis. benar. Psikologis aja. Hal yang bikin down ya, sebetulnya ketika ya ini masalah pribadi sih sebenarnya ya, tapi ketika jujur aja sih anak nggak bisa merasakan pendidikan dari kedua orang tua dengan sempurna, meskipun orang tua keduanya masih ada, cuman kan waktu kecil anak emang takdirnya sudah dipisahkan, jadi itu menurut anak hal terendah ya buat hidup anak gitu kan. Mungkin itu berpengaruh pada pembentukan psikologis anak pribadi. Kalau mungkin dulu anak sempurna itu ya dididik kedua orang tua, mungkin akan jauh lebih baik lagi lah gitu. Tapi semuanya ada hikmah sebetulnya mah nggak ada hal terendah sebetulnya mah, kalau kita banyak syukur mah, cuman ya sedih, mungkinnya sedihnya kayak gitu. Terus secara psikologis Apakah ente ngerasa kesepian pada saat itu, Ti? Itu anak terus terang malah ngelampiasin kesepian itu dengan perilaku yang tidak berperi kemanusiaan sih gitu ya, nakal lah istilahnya mah. I see. Nah, Ti, kalau ente ngerasain titik terendah hidup ente pada saat ente ngerasain kesepian dan belum dapat pendidikan secara maksimal dari kedua orang tua, belum dapat rasa perhatian secara maksimal dari kedua orang tua, titik baliknya pada saat kapan, Ti? Titik semangat baliknya nemu pada saat kapan ya? Soalnya gini, Ti, anak kelas tuh macem-macem banget, Ti, sumpah, Ti.
Waktu Dadan tanya titik terendah hidup ente pada saat kapan bro? Dan pada saat gue diputusin sama cewek gue. Dan hah, orang kaget kan ti, orang orang kaget dong. orang se- orang orang kan gak pekaan orangnya ya kalau kalau soal cewek. Cuman mau gimana lagi dong, itu kan luka setiap orang ya, luka mana bisa dibandingin, ini kan rasa. Lanjut, kalau ente titik semangatnya pada saat kapan? Terus masih tentang cewek ya, dan cuman orientasinya berbeda. Anak mah bukan diputusin, justru bangkitnya semangat mikir gitu ya, bahwa pentingnya ilmu agama, mengubah karakter akhlak segala macam. Itu karena cewek sebetulnya awal mulanya gitu kan. Dulu waktu setelah SMA lulus gitu kan, anak ngejar satu cewek yang emang benar-benar pengen apa ya, tadinya pengen hidup bersama gitu kan. Akhirnya benar-benar harus nih mikir, anaknya harus jadi imam yang baik kan. Nah di situ baru mikir, benar-benar mikir bahwa oh selama ini teh sekolah nggak dapet ilmu apa-apa gitu, sampai kosong gitu di otakku. Sampai setelah lulus itu anak masuk dulu ma'had setahun di ma'had. Setelah setahun di ma'had baru masuk kuliah. Sampai ya istilahnya mah ketika teman-teman udah pada kuliah, anak mah masuk ma'had ngasal coba. Tapi itu benar, itu apa ya, stimulus dari adanya wanita sebetulnya. Itu mungkin jadi apa ya, jadi hikmah juga buat kita sebetulnya. Kadang wanita yang buat kita itu bukan untuk menjadikan kita teman hidup, tapi bisa merubah sikap kita, wasilahnya melalui perempuan gitu. Nah seperti itu. Dan benar, soalnya posisi wanita tuh posisi yang sentral menurut anak gitu. Iya sih. Berpengaruh banget gitulah. Ya bang. Kalau ini Dadan setuju. Tar dulu ti, kenapa mah? Kalau ini Dadan setuju sih, soalnya penting banget di kehidupan soal kayak begituan tuh. Cowok tuh nggak bisa hidup tanpa itu gitu. Nah lanjut ya ti, tar dulu ada ibu gua, tar dulu. Hidup tanpa cinta. Diem atuh mai. Tar dulu ada ibu gua ti, tuh lagi ngambil duit tuh, liatin tuh. Tar dulu. Tutup lagi mah. Oke lanjut ti. Kalau ini Dadan setuju sih. Soalnya peran wanita dalam kehidupan dulu, bener kata maneh ti, sentral pisan. Dadan ngerasain peran ibu, Dadan ngerasain banget peran wanita-wanita yang hebat di sekitar Dadan. Dan anjir kerasanya pas udah gede ya ti. Ya enggak sih? Iya, benar. Itu Benar banget. itu keren banget sih. Nah lanjut ti ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ti anak kelas kan beragam banget nih ya. Anak kelas kan heterogen banget, anak kelas kan macem-macem banget, yang hebat ada, yang belum hebat tapi insya Allah hebat pasti ada. Nah menurut Mufti nih ya, sebutin aja 5 orang anak kelas yang Mufti kagumi. Bebas dah mau cowok mau cewek, beserta alasannya ya. Jujur aja sih sebenarnya belum terlalu mengenal lebih dalam ya, tapi untuk penilaian seadanya bisa sih itu. Di kelas sebenarnya semuanya juga akan berpengaruh pada waktunya sebetulnya, cuman belum mencolok aja gitu, belum terlalu saya kenali lebih dalam. Tapi untuk 5 orang ini, yang pertama sih si Yusril ya. Si Yusril langsung nih alasannya ya. Iya. Gimana? Yusril teh satu orang anu emang istiqomah lah gitunya. Orang yang penting sih punya teman yang istiqomah teh, bener penting bisa istiqomah. Terus emang dia tuh orangnya rajin gitu, bahkan ngerasa justru aja ya ini sok ditonton Gus Yusril, anak tuh apa ya, ngerasa Yusril itu saingan dalam hal bareng ngerjain tugas gini kan. Kalau si Yusril ngerjain, anak juga pengen cepet-cepet ngerjain. Gak tahu itu tuh muncul stimulus dalam diri, jadi pengen gitu, pengen ngerjain.
itu si Yusril. Terus yang kedua kalau dilihat dari apa ya sahatnya aduh bentar dan mikir dulu dan si Husna udah jelas lah apa ya dengan ciri khas yang benar-benar orang itu lugu ya, pintar iya gitu, sopan iya gitu. Dan emang mudah untuk diajak ngobrol sih gitu. Dia terbuka, sebetulnya orangnya terbuka gitu, cuman dia waktu kemarin pernah curhat sih, dia orangnya malu gitu, pemalu untuk terbuka kepada teman-teman yang suka nongkrong katanya ya istilahnya mah yang nggak suka baca buku, tapi sebetulnya dia nggak anti mereka, tapi mereka dia itu pengen berbau, cuman nggak bisa memulai, dia bilang kayak gitu. Dan dia tuh sebenarnya orangnya ramah gitu, mudah akrab sebetulnya. Ya udah, ya Ilyas Abah kagum si Ilyas tuh kagum nanti naon, saya teh alumni Darussalam, jago karena bahasa Inggris Arab nantinya, pintar pesantren nama gitu. Jadi anak kagum teh ku identitas istilah nama alumni gitu. Kagum sih pasti karena dia jebolan dari Darussalam, pintar lah. Kalau ngomongin apa teh nyambung sama Ilyas mah gitu, ngomongin kaidah nyambung gitu, udah pernah pesantren gitu. Nah itu kayak gitu sama Ilyas, dia punya kelebihan kayak gitu. Cuman dia tuh kelihatan orangnya tuh agak malas buat buat memanfaatkan ilmu yang dia pernah punya gitu. Jadi dia juga pernah bilang kurang mah rajin namun kuliah tapi lamun ngerjakan tugas soream gitu kan. Nah itu sih kekurangannya, tapi kelebihannya dia istilahnya memikir masalah bab ngomongin dalil atau gitu, dia nyambung sama ya masalah pikir berbeda bisa jadi, tapi enak gitu kan kalau sama orang kayak. Nah yang keempat sadenya terus terang sih anaknya kagum kayak karena kelihatan ente orangnya tuh inisiator, ente inisiator orang yang benar. Waktu ente bikin akun masalah bahwa waktu itu moto-motoin terus hobi apa, warna apa, kesukaan, karena pernah merenungkan itu si Dadan tuh dia sampai kepikiran, karena tahu bahwa ini tuh kenapa ente lakuin hal ini, karena untuk mengabadikan nanti setelah beres kuliah kan. Anak tahu, anak mikir kayak gitu, oh si Dadan pintar juga gitu, kreatif, dia inisiator orangnya, dia orangnya visioner, nanti kelihatan. Dan makanya anak terus lah gitu, kalau nggak ada yang siapa lagi yang mau mengabadikan gitu kan. Siapa lagi terusnya? Terus terang ya terima kasih lah kayak ente sudah mewakili menjadi inisiator. Amin alhamdulillah. Yang kelima mungkin siapa ya, Kasih Pakmi. Sebenarnya anak kagum Kasih Pakmi, kagum teh saya tatanya alus natenya, dia mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Alangkah baiknya jika benar-benar kepercayaan diri eta teh dialokasikeun semaksimal mungkin. Jika saya eta jadi jelema hebat gitu kan. Mungkin si Fahmi masih dia masih mempunyai visi-visi yang lain mungkin. Jadi kelihatan benar gitu percaya dirinya tuh maksimal. Karena jujur namun kelas jelema si Fahmi dengan hese gitu untuk komunikasi dengan dosen.
jujur anak anu mungkin bisa karena dia orangnya percaya dirinya tinggi. Iya sih anjir, si Fahmi Jadi bener-bener tinggi percaya dirinya, bener-bener gila dia. ya, bukan yang kita butuhkan tuh kadang bukan hanya orang-orang yang suka membaca, suka apa ya, rajin dalam hal kuliah. Intinya orang-orang yang percaya diri tinggi itu sebenarnya bagus itu, dan itu perlu gitu. Kadang orang tuh pintar dia malu tapi nggak mau apa-apa, ya pintar lagi mau kerasa gitu kebatur ai cing gitu percaya. Makanya meskipun si Fahmi belum maksimal tapi dia percaya diri tinggi gitu, dan itu bisa menyelamatkan orang banyak sebetulnya. Harus banyak terima kasih tak produk lah ke eta gitu kan, eta tak negosiasi jeung dosen teh bro. Setuju banget sih, setuju banget. Tapi semenjak pandemi ini ente nggak ada keluhan tentang belajar nggak? Ada keluhan tentang belajar nggak ente? Wah, justru belajar paling yang dikeluhkan sebetulnya, dan karena terus terang ya pandemi teh jadi bikin kita males gitu lah, malah bikin kita pengennya nyari uang. Tidak aja jadi malas baca buku. Dan Betul setuju. enak baca buku mah di kampus ya. Kenapa enak baca buku di kampus? Karena bisa langsung didiskusikan gini sama teman-teman. Kalau di sini di rumah mah baca buku udah diskusi sama siapa, ngobrol sama siapa. Kan kadang kita mau kalau udah baca buku pengen diceritain ke orang kan. Nah, karena mah itu dalam hal belajar menurun lah di masa pandemi mah. Meskipun berkahnya dalam hal ekonomi gitu, tapi ya dalam segi pendidikan menurun lah. Jujur malah banyak istilahnya, malah banyak menyanyiakan waktu maksiat gitu nama gitu kan, dititah ku kolot haroream gitu harus main ML ya. Setuju. Ini sih Mi, pembelajaran pas pandemi itu bener-bener nggak efektif tau. So detail apapun dosen online segala macem ya, bener-bener gak efektif banget sialan. Ente kebayang gak sih, ente mikirin gak nasib anak SD, anak SMP yang seharusnya main sama temen-temen malah belajar online terus natep layar sehari 7 jam gitu. Anjir itu ngeri banget sialan. Ya gak sih? Zaman kita SMP ya pasti berwarna banget dong. Benar, bukan hanya mematahkan pendidikan tapi mematahkan juga karakter anak. Menurut anak mah seperti itu. Anak-anaknya benar jadi naon sok ayeuna ningali mun berarti geus beres dari teh marah karena dia banyak main HP. Jadi main di YouTube aya konten game banyak kan, akhirnya dia pengen main gitu kan. Eta sih jadi patah karakter nanti. Jadi yang tadinya anak kecil itu berbasis dengan kreativitas, imajinasi, hilang gitu, mati gitu, bahaya. Betul. Ngeri banget Res tuh. Itu ngeri banget sih. Mungkin saat ini belum kerasa ya. Cuma 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan percaya ke gua bakal kerasa. Tapi ya semoga aja efek positifnya banyak ya, efek negatifnya sedikit aja. Oke, lanjut, Ti. Ti, kadang tuh pernah nanya ke anak-anak kelas. Terlebih lagi cowok, kebanyakan ya. Bro, ente nikah umur berapa? Gua 25. Anjay, pede-pede banget kan. Gila, keren-keren banget udah ditargetin. Nah, menurut ente nih, Ti, ente mau nikah pada saat umur berapa, Ti? Pengennya sih kalau ditanya umur, idealnya sih 25 ke atas ya. Karena anak rasa di 25 ke atas jalur kebutuhan pendidikan gitu secara formal itu biasanya udah selesai, kecuali emang mau S3 gitu kan. Tapi kalau normalnya rata-rata 25 itu udah beres lah pendidikan itu. Kenapa? Karena ini berbicara biaya gitu kan, pendidikan perlu biaya.
Jadi sebetulnya kan bisa nikah sambil kuliah juga kan, tapi kan biayanya itu dari mana tuh kan. Makanya umur dialokasikan 25 itu hasil riset dari biaya, sebetulnya bukan karena apa-apa. Itu bukan, dan bukan karena belum punya kerja atau di umur 25 bakal punya kerja, enggak gitu. Mau ada kerja atau enggak, sebetulnya nikah mah bakal gitu, kudu nikah mah itu buat dari nikah mah jadi punya kerja kan, berkahnya bisa baik kan. Udah kerja mah istilahnya mah apa, opsional, yang penting ikhtiarnya nggak boleh sampai berhenti gitu, kayak gitu kan. Oh, mantap mantap. Tapi orang ragu sih, orang bakal nikah di usia 25 pas pisan gitunya. Soalnya bukan masalah kerjaan sih. Orang nggak tahu bakal ada orang yang cocok atau enggak sama anak gitu ya. Soalnya gini, dari SMA kelas 2 belum ngebuka hati buat cewek datang gitu. Belum siap lah intinya. Secara emosional belum siap lah. Belum, masih malas lah. Masih pengen bebas sendiri gitu, Ti. Lanjut, Ti. Ngomongin anak-anak kelas ya, Ti ya. Soalnya gini, ntar dulu. Apa ya? Ntar dulu. Orang ngehang ya pikiran bentar. Ti, air rutinitas ente Ya, jadi terkendala banget gak gara-gara covid. Amun orang terkendala banget pas awal-awal, tapi alhamdulillah ayeuna normal deui. Amun ente kumaha? emang ente kumaha terkenal kumaha? Ini loh yang tadinya Ente setiap minggu ada agenda buat olahraga, buat kumpul segala macem hilang. Terus awal-awal pandemi kan bener-bener PSBB ya, Ti. Keluar juga rada parnoan, rada takut. Jadi ya bosan di rumah terus gitu. Rutinitasnya di dalam rumah terus. Mau nggak mau. Nah, kalau ente gimana? Ada gangguan nggak? Semisal pekerjaan ente yang tadinya di luar jadi di dalam jelas rumah itu segala macam ada gitu. semua. Nah, ada dalam hal sosial, jelas umat sangat terganggu gitu kan. Sebetulnya bersosial itu adalah kebutuhan, ya manusia pasti butuh ya bersosial karena jenuh gitu. Dan anak mempraktekkan atau mengaplikasikan bersosial itu biasanya dengan ikut pengajian. Dengan kita beranjak ke pengajian, kita bertemu teman-teman tuh. Ada teman SMA, biasanya ada teman SMP anak di pengajian itu. Nah, udahnya biasa kita ngopi nongkrong. Tuh sebenarnya enak kayak gitu. Terus ngomongin masalah kuliah masing-masing, pengalaman enak gitu. Tapi semenjak ini justru jadi pada nggak ada tuh kan pengajian, apa dipindahin jadi online gitu kan. Meskipun ya esensi ilmunya mungkin tetap ya bisa tersalurkan gitu, tapi dalam hal bersosialnya itu anak rasa sangat keganggu gitu. Soalnya ada bukan hanya mencari ilmu sih gitu, tapi kadang dengan sharing sama teman dari sengaja itu merasa kebutuhan banget gitu. Oke, lanjut, Ti. Pertanyaan terakhir sebelum orang pergi ya, Nya. Ti, kasih pesan-pesan dong buat para penonton mini podcast Masa Lampau 19, terkhususnya anak kelas nih ya. Bebas lah. Terserah ente. Naon kasih naon? Kasih pesan-pesan. Kasih pesan-pesan. Ya atau nasihat ya bebas lah. Pesan secara ai anama sih lamun pesan-pesannya enaknya sih merujuk anu pernah dibaca ku ananya di Muhammad Nasir pernah mengatakan pendidikan di kita itu seharusnya bukan berbasis teknologi tapi seharusnya berbasis akhlak. Karena apa? Karena teknologi itu bisa kita beli, namun akhlak di mana kita belinya? Nah, yang dijunjung tinggi itu pesan buat teman-teman akhlak, karena akhlak lah yang menyelamatkan semuanya. Kenapa kita
kita tuh hidup bukan hanya jadi mahasiswa aja, tuh orientasi kita ke depan bakal jadi orang tua. Itu pentingnya, itu lebih penting mengedepankan akhlak, bentuk akhlak. Karena banyak teman-teman anak ya yang udah nikah, dia udah beres S1 tapi dia belum siap jadi orang tua. Karena apa? Karena dia belum siap dalam hal, katanya akhlaknya dia masih merasa gak bagus, ngomongnya masih kasar katanya. Makanya kata Ana juga, selama kita jadi mahasiswa justru suatu keharusan gitu kan, karena mahasiswa itu masa transisi menjadi bapak, menjadi seorang suami gitu kan. Mahasiswa masa transisi kan, transisi ke jenjang lebih dewasa lagi gitu, mempunyai keluarga kan. Maka masa transisi menjadi mahasiswa itu manfaatkanlah dengan sebaik mungkin, apalagi dengan hal-hal yang implementasinya hubungannya dengan setelah kuliah, menjadi orang tua, menjadi suami yang baik. Itu harus diingat, itu bukan hanya sekedar harus jago demo, harus jago berpikir, harus menjadi lidah masyarakat, bukan hanya itu. Balik lagi gitu, udah beres kuliah mah teman-teman pada kemana gitu istilahnya mah, udah pada masing-masing, dan kita harus membangun kehidupan kita masing-masing kan, mempunyai keluarga, istri. Nah, sana nama itu sih, jaga akhlak kita gitu, belajarlah. Jadi belajar itu harus tercermin dari akhlak kita. Gitu aja sih. Oke, Mufti, gak kerasa udah 41 menit karena Dadan dibentrok sama acara lain. Sebenarnya ini bisa sejam lebih ya. Tapi makasih banyak banget Mufti udah mau gabung. Makasih banget udah mau direpotin. Semoga hari-hari Mufti jadi lebih baik. Semoga kedepannya jadi sukses. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mufti.